Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Kita gimana? Baik kabar? Kesempatan ini saya ingin membahas tentang, yaitu kelanjutannya. Sebenarnya sih memperjelas lagi di konten kemarin tentang susahnya membangunkan para kesatria, gitu ya. Ibaratnya jadi kan bikin konten atau apa gitu ya, yang membangun agar bisa membangkitkan jiwa kesatrianya yang terpingit itu. Lewat siapa ya? Lewat konten kreator gitu kan. Nah, para konten kreator kan diberi pengetahuan lebih itu tentang satria piningit. Kenapa tidak digunakan di jalannya gitu ya? Jadi saya ingin membahas itu, maksudnya memperjelas lagi ya, kenapa saya mengajak itu. Sekarang ini di akhir tahun 2021, besok 2022, lebih dekat 1 tahun ke pemilihan presiden, pemimpin gitu. Kenapa harus sekarang? Proses pembelajaran itu butuh waktu untuk seseorang agar bisa mengerti, agar kelak ketika pemilihan tidak salah memilih, karena itu untuk masa depan kita sendiri. Begitu. Ini bentuk ibaratnya dukungan kita pada negara kita gitu. Untuk hasilnya serahkan saja sama Yang Maha Kuasa. Karena manusia apa? Manusia hanya berikhtiar. Begitu. Ya. Nih, kenapa saya kait-kaitkan dengan Dajjal gitu kan? Ya, jadi begini, saya akan sedikit membuka ya, kenapa harus ibaratnya berani terbuka. Ini saya akan sedikit membuka yang akan ibaratnya kalau tidak mau negara ini seperti di negara Timur Tengah sana. Siapa? Negara apa? Afghanistan. Ketika kita ingin membela negara ini, ya, coba utamakan itu satu, ketuhanan Yang Maha Esa, tapi jangan bawa-bawa agama. Kalau kita ingin membawa atau ingin membela negara kita, gitu ya, tetap satu, ketuhanan Yang Maha Esa, tapi jangan bawa-bawa agama di sini, gitu. Karena takutnya kelak agama akan dijadikan senjata seperti di Afghanistan sana. Kenapa? Karena di sini tuh mayoritasnya Muslim, makanya jadi berbahaya kalau agama dijadikan senjata. Yaitu apa? Senjata
agama, dikait-kaitkan dengan akhir zaman tentang Dajjal. Ketika datang seorang pemimpin yang disebutnya nanti Imam Mahdi, akan banyak orang yang percaya karena di sini mayoritas Muslim. Saya juga Muslim sama, tapi saya tidak mau diperbudak agama. Begitu ya. Saya menjelaskan kenapa saya membahas Al-Kahfi ayat 1 sampai 110. Saya bahas itu untuk apa? Untuk kita agar kita tahu seperti apa kita bernegara. Begitu. Coba pelajari lagi 1 sampai 10 tentang innalillahi, pasrah, berserah diri. Terus dapat iman. Tahu dari itu Al-Kahfi kita akan tahu orang-orang yang dibilang kan dalam hadis akhir zaman, Dajjal ciri-cirinya ada tulisan kafir di sini gitu kan. Hanya orang-orang beriman katanya kan yang tahu begitu. Nah, kita kan ibaratnya harus mempelajari kita tuh beriman atau enggak gitu kan. Orang beriman itu tidak selalu ibaratnya bukan berarti orang-orang yang rajin beribadah. Jangan salah menilai orang beriman. Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu hanya membutuhkan satu dari manusia. Apa? Rasa ikhlas. Bukan ibadahnya. Makanya saya bilang, iman satu di sini, tapi agama banyak di sini. Ya, hati-hati. Di sini kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terdoktrin. Kenapa Satrio piningit? Satria terpingit, terus dipingit. Kita terlalu banyak makan dogma, bahkan doktrin. Akhirnya terpingit, tidak mau keluar. Coba saya mengajak lagi, mudah-mudahan ada konten kreator yang menonton video ini atau konten ini dan mau ibaratnya membangkitkan yang dibilang kesatria yang terpingin dalam dirinya masing-masing. Bangkitkan itu ketika ingin membangkitkan kesatria yang terpingin, belakangkan dulu agama, tapi tetap satu Tuhan yang Maha Esa. Kenapa saya bilang begitu? Kita harus yakin akan adanya Tuhan yang satu, bukan yakin pada agamanya. Bangkitkan jiwa kesatria itu. Insya Allah kita butuh waktu 10 tahun 2024 ini. Pemimpin akan diganti. Insya Allah kalau kita sudah terbangun, terbebas kesatrianya itu, rasakan saja sendiri. Kita berjuang, kalau misalkan kita tidak mendapatkan hasilnya, setidaknya anak cucu kita ke depannya yang akan merasakan. Kita tidak merasakan ibaratnya hasil kita sendiri, anak cucu kita yang akan merasakannya.
Itu sebenarnya yang akan menjadi bekal. Bekal apa? Bekal kita ketika kita akan meninggal. Apa sebenarnya ya bekal untuk orang yang masih hidup? Anak cucu kita. Kalau kita berbuat sesuatu sekarang, anak cucu kita yang akan menikmati. Berbuat jelek, anak cucu kita yang akan menikmati. Berbuat baik, anak cucu kita yang menikmatinya. Begitu. Itu yang akan kita bawa. Ibaratnya hasil dari kehidupan ini apa? Harus bermanfaat bagi orang banyak. Begitu. Nih, saya ke pokoknya ya, yaitu tentang mempelajari, ibaratnya gini. Al-wala mungkin ke depan akan menggunakan agama untuk mengambil suara di pemilu kelak, gitu ya. Akan al-walam ya, jangan dulu dipercayai hanya sekedar prediksi itu, tapi ambil baiknya saja. Mungkin nanti akan banyak yang dibilang isu-isu apa akhir zaman yang dipakainya. Di sini mayoritas muslim. Di muslim ketika akhir zaman akan ada apa? Yang dibilang Imam Mahdi. Di Nusantara ini apa? Satrio Piningin atau Adiam, gitu kan? Itu akan dimanfaatkan juga oleh mereka. Begitu. Hati-hati, yang kita lawan ke depannya itu doktrin-doktrin. Kalau kita sudah dapat yang dibilang kata Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Al-Kahfi 1-10 tentang innalillahi dan syahadat, juga mengetahui iman dalam diri kita, akan kelihatan mana orang-orang yang bertuliskan kafir, berpemikiran. Kenapa ditulis di sini itu pemikirannya, gitu. Berpemikiran. Saya kasih contoh lagi. Kita pakai logika. Ketika Dajjal datang, katanya ya, ada pemuda yang tidak mau mengakui Tuhannya akan digergaji. Betul? Begitu kan? Menurut hadisnya. Kalau kita pakai logika, pengikut Dajjal itu seperti apa? Sementara manusia pada tahu mana yang jelek, mana yang benar, gitu kan? Secara kasat mata, bukan secara iman yang dibilang Nabi. Baru kasat mata. Seperti apa contohnya? Seperti pakaian. Saya ngomong seperti ini, pakaian saya seperti ini, tidak banyak orang yang percaya. Tapi kalau saya berpakaian atau memakai topeng agama, akan banyak orang yang percaya. Itu yang kasat mata. Hati-hati di sini. Karena ini sudah ada dalam Uga Wangsit Siliwangi yang dibilang apa? Pemimpin buta.
Kenapa diteriakan sekarang? Karena butuh waktu orang-orang untuk mempelajarinya. Ketika waktunya pas pemilihan, banyak orang yang mengerti. Makanya kalau tidak sekarang mau kapan? Saya kasih contoh konten-konten atau channel-channel yang ibaratnya jiwa kesatrianya sudah tidak terbelenggu. Contoh channel apa? Cokro TV. Itu channel yang mengawal pemerintah dari politiknya. Terus channel apa lagi? Agama Akal. Itu channel yang mengawal pemerintah dari agamanya. Begitu. Kita bangga akan leluhur, tapi apa yang kita berikan untuk mereka? Untuk anak keturunannya, saudara-saudara kita juga. Apa yang kita bagikan? Kalau kita merasa diri kita ini sebagai orang amanah, orang yang ketitipan amanah, terah, saya bilang terah bukan ibaratnya silsilah. Terah ini adalah tugas yang dulu leluhur kita jalankan, kita melanjutkannya sekarang. Itu terang. Makanya hati-hati ketika kita sedang ibaratnya ingin mencari kebenaran. Intinya satu saja, kita percaya Tuhan yang Maha Esa. Sudah satu saja itu, kesampingkan agama. Kenapa kesampingkan agama? Karena di Nusantara, di Indonesia ini banyak agamanya. Makanya Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, itu saja yang jadi patokan. Jangan jadi patokannya agamanya. Dan saya sudah pernah bilang, saya pernah ngomong, agama itu hanya kendaraan. Tuhan hanya memberikan kendaraan pada kita manusia. Kalian tinggal pakai mau kendaraan yang mana yang menurut kalian agar kalian bisa kembali kepada ibaratnya begitu. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipelajari lagi ya. Isu akhir zaman akan terus sampai nanti, akan terus keluarkan isu akhir zaman ini. Bukan kiamat ya, isu akhir zaman. Sebenarnya akhir zaman itu untuk kita sendiri pribadi manusia yang sudah lanjut usia, itu akhir zaman. Begitu. Saya hanya menganjurkan satu saja, gitu. Dapatkan yang itu, namanya innalillahi. Itu pasrah sama Tuhan yang Maha Esa. Apapun yang terjadi, pasrah saja. Kita hanya bisa berikhtiar, karena itu tugas kita manusia. Jalani hidup ini.
Satu lagi ya, saya hanya ingin ibarat begini, yang tadi lanjutkan saya tentang Dajjal ya. Kenapa dalam hadis Dajjal itu ada anak muda yang tidak mau menganggap itu Tuhannya dan akhirnya digergaji gitu, menjadi belah dua, kemudian hidup lagi gitu ya. Nah di sini begini, itu ibaratnya hadis yang menceritakan yang harus kita pelajari isinya gitu ya. Isi dari hadis itu yaitu yang terimajinasikan oleh kita pelajari lagi. Yang terimajinasikan oleh kita itu clue-nya, itu petunjuknya, kita pelajari lagi dari yang kita terimajinasikan dari hadis tersebut gitu. Terus kita lihat kehidupan di sekitar kita ya, ada pemahaman tentang Islam yang berbeda gitu kan, dianggap apa? Sesat. Itu yang disebut membunuh, yang digambarkan dalam hadis apa? Digergaji pemuda itu karena tidak mau mengakui Tuhannya. Selalu anggapannya dialah Tuhannya, itu Tuhannya. Intinya apa? Mungkin pemirsa lebih tahu daripada saya. Begitu. Coba digali lagi. Sedikit-sedikit akan saya buka. Gitu ya. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.